Anggota Komisi 7 DPR RI, Sadarestuwati, melontarkan kritik tajam terhadap dugaan praktik hilangnya kuota pelanggan Telkomsel yang dinilai merugikan masyarakat luas. Dalam rapat bersama jajaran Kementerian BUMN dan Telkom Group, ia bahkan menyebut bahwa praktik ini kejam, setara dengan isu promo aplikator ojek online yang kerap dikeluhkan publik. Ia menyoroti sistem langganan kuota, khususnya pada pelanggan pasca bayar seperti kartu Halo, di mana banyak pelanggan tetap membayar kuota yang tidak mereka gunakan sepenuhnya. Minta Telkom transparan soal kuota, Sadarestuwati mendesak Telkom untuk membuka data penggunaan kuota secara transparan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah sisa kuota yang tidak digunakan berkontribusi pada laba perusahaan atau tidak. Ia juga menyinggung soal kualitas jaringan yang buruk di daerah-daerah pelosok. Sadarestuwati mengambil contoh desanya sendiri, yang menurutnya sulit mendapatkan sinyal kuat. Sadarestuwati membandingkan kondisi ini dengan layanan internet luar negeri seperti Starlink, yang meskipun gencar dibicarakan, belum bisa menjangkau pelosok-pelosok desa di Indonesia. Kontribusi Telkom ke negara dinilai minim tak hanya soal layanan, ia juga mengkritik kontribusi Telkom terhadap negara. Telkomsel kejam, melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya. Terus kemana sisa kuota ini? Kalau menurut saya ini, sisa kuota ini harusnya masuk di dalam laba dari Telkom. Nah, selama ini kemana sisa itu? Tentunya sisa kuota yang ditinggalkan oleh para pengguna ini kan tidak sedikit, Ibu. Boleh dong kami nanti diberikan hitung-hitungannya? Jaringan yang selalu trouble pada saat kita ada pesta demokrasi. Seperti harinya yang lalu ketika penghitungan relkonnya KPU tiba-tiba ini berhenti. Nah, ketika berhenti muncul lagi itu angkanya sudah berubah semua. Kalau kita melihat Telkom ini kan sebenarnya salah satu perusahaan negara yang boleh dibilang ini sebenarnya perusahaan monopoli, walaupun ada pesaingnya, ada Starlink, ada XL, tapi kan dominasinya Telkomsel dalam hal ini. Apa iya kemudian kalau laba usaha segitu, laba bersihnya hanya 15,9. Kalau hitungan usaha, Bu, itu ya keuntungan tipis. Melihat apa? Melihat di sini tidak lepas dari campur tangan pemerintah karena namanya perusahaan milik negara, kan seperti itu. Jadi nanti saya tolong dijelaskan ini spare antara laba usaha dengan laba bersih itu bisa sedemikian jauh, itu hitungannya seperti apa? Larinya kemana? Kalau di Komisi 5, Bang Adian itu bilang aplikator kejam, promo ojol itu bohong. Kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya. Ini kalau dihitung tidak sedikit loh, Bu. Tadi benar disampaikan oleh Pak Mufti Anam. Ini harus Ibu evaluasi. Karena Ibu baru di Telkom dengan rekam jejak yang sangat baik, tentunya ini Ibu harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai kemudian rakyat yang sudah menggunakan Telkomsel, kemudian mereka kalau toh lari, mereka harus lari kemana? Starlink tidak bisa mencapai pada tingkatan daerah yang pelosok-pelosok seperti desa saya. Maka dari itu, tentunya sisa kuota yang ditinggalkan oleh para pengguna ini kan tidak sedikit, Ibu. Boleh dong kami nanti diberikan hitung-hitungannya? Terus kemana sisa kuota ini? Kalau menurut saya ini sisa kuota ini harusnya masuk di dalam
laba dari Telkom. Harusnya. Nah, selama ini kemana sisa itu? Contoh saya menggunakan kartu Halo. Tapi saya hampir tidak pernah sama sekali menggunakan untuk secara aktif menggunakan nomor kartu Halo saya. Tetapi saya tiap bulan kan mesti membayar. Kuota saya boleh dibilang tidak terpakai lebih dari 50%. Nah, inilah yang saya katakan lari kemana sisa kuota ini. Begitu juga menggunakan yang prabayar seperti ini. Ini juga kemana larinya?